para jamaah sekalian, nggih. Itu nanti ada yang dikasih ujian. Yang kedua, ada yang dikasih orang tua itu anaknya musuh. Nggih. Ayatnya juga ada. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Ada di antara pasangan hidup kalian dan anak-anak kalian. Itu musuh. Musuh itu berarti sering cocok apa sering mboten cocok? Sering mboten cocok. Ya, sing situk nganan, sing situk ngiri, sing situk ngalor, situk ngidul. Ora pernah ketemu. Mesti ketemu gak enak ae wajahe. Nggih, medodok, mangkel, nggih. Mbok anak, mbok pasangan ada Pak yang dikasih yang namanya aduwalakum. Para jamaah saya tanya jenengan semua. Kira-kira jenengan tuh mau dikasih yang perhiasan, mau yang dikasih fitnah atau mau yang dikasih musuh, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar alladzi khalaqal jinna wal bashar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fahman wa amalan sholihan makbulan. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaum wa khaira ma fi wa khaira ma qabla wa khaira ma ba'da wa na'udzubika min syarri hadzal yaum wa syarri ma fi wa syarri ma qabla wa syarri ma ba'da. Allahumma inna nas'aluka min fujatil khair wa na'udzubika min fujaati syarr innaka anta ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberi izin, ditakdirkan oleh Allah untuk sholat berjamaah. Moga-moga seluruh langkah kaki kita, seluruh niat baik kita, seluruh amal soleh kita pagi hari ini semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik. Ini terapan dari materi-materi yang sudah kita kaji dalam kurikulum psikologi Islam yang pagi hari ini berkaitan dengan bagaimana implementasi konsep-konsep psikologi Islam dalam parenting. Judulnya adalah mendidik generasi milenial berbasis psikospiritual, berbasis psikologi dan agama. Para jamaah sekalian, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi tentang potensi-potensi pada anak yang ditakdirkan menjadi bagian dari keturunan kita. Kalau disimpulkan, yang pertama, nanti ada sebagian orang tua yang dikasih modal anak sebagai perhiasan. Kalau dilihat, nek didelok iku nyenengno. Didelok wajahe ya nyenengno, didelok awake ya nyenengno, soalnya sehat secara fisik. Apa maning nggo wanteng, tambah seneng, iso dikodang jadinya. Nggih. Begitu pula secara akal kok ya pinter. Bijine apik terus. Nyenengno wong tua. Begitu pula mentalnya juga kuat, ora nangisan. Biasanya anak wong tua sing muangkelne aneh cengeng, nangisan ae. Padahal ya nurun bapake. Cuma lali mbiyen bapak ini pas cilik ya nangisan. Nah, para jamaah sekalian ya, ini yang disebut dalam Al-Qur'an sebagai perhiasan. Innama amwalukum wa auladukum. Mohon maaf ya, al-malu wal banun zinatu hayatid dunya. Harta ya dan anak-anak itu zina, perhiasan. Perhiasan itu berarti nek didelok nyenengno, menarik perhatian. Kalau dalam bahasa ayat yang lain, zuyyina linnasi hubbus sahawati minan nisa'i wal banin. Dihiasi, manusia itu suka pada perempuan dan juga suka pada anak-anak. Nggih, makane ana sing seneng gawe anak sampai 8, Pak. Meskipun program pemerintah itu 2 anak cukup, tapi dia ngomong kan cukup berarti aku sing baik.
papat. Engko nek 9 iku baik sekali. Engko nek 10 istimewa. Nilai rapot, Pak, nggih. Nah, niku yang anaknya 10 itu berarti menggunakan standar nilai rapot, nggih. Cukup, baik, baik sekali. Ngoten nggih. Sampai pemerintah iku bingung, Pak, ngubah program 2 anak lebih baik. Ngoten nggih, Pak, nggih. Programnya kan diganti nggih, 2 anak lebih baik. Ngono ya pinter wong iku. Maca dikai koma, 2 anak lebih baik kayak ono koma. Makanya anak ya sik 4, 5, 6, 7 bareng. Soalnya maca bahasa Indonesia itu pakai koma, Pak. Gitu. 2 anak lebih baik. Dikasih perhiasan makanya seneng, Pak. Anak sehat, ganteng, pinter, nggih, fisiknya bagus. Yang kedua nanti ada sebagian orang tua yang dikasih modal anak sebagai ujian. Pas lahir ku pengennya anaknya koyok wajah Desi Ratnasari. Ternyata koyok poniem, Pak. Itu, ya rada gelo ngono, Pak. Ndelok bojoku kok kuning, aku kok ya rada gak sepati ireng. Aku karepku kan sek manis-manis ya apa ngono. Ternyata ya sing lahir ya agak lutung, Pak. Itu, ya rada burung-burung ya apa ngono, Pak. Nah, itu dadi kayak ujian. Mohon maaf, ada orang itu pengen anak ketiga itu laki, perempuan, pengen nih yang ketiga laki. Ya, terus ternyata sing lahir perempuan, ujian apa mboten? Ujian, Pak. Ngapunten nggih. Niku nek mboten trima, sing kena efek anake. Nggih. Nek mboten trima, Pak, sing kena efek anake. Soale wong wedok iki pikirane, perasaane pengen lanang. Berarti hormon sing berlaku nang hormone wong wedok iku iso hormon lanang. Ketika lahir, Pak, ndak ridho, Pak. Ndak ridho dikai anak sing wedok. Apa yang terjadi para jamaah sekalian? Nek wong gak ridho karo pembagiane Gusti Allah, wajah wedok tapi gaya lanang para jamaah. Nggih. Gaya lanang. Sampai melu bonek bareng, Pak. Niki kasus nyata nih kalau soal nangani gitu. Nah, nyelesaikannya adalah berarti yang diperbaiki adalah imannya ibunya tentang takdir baik dan buruk menurut kita, karena kita punya keinginan dan harapan. Nek gak sesuai keinginan harapan kita kemudian sebut buruk, kalau sesuai keinginan dan harapan itu kita sebut dengan baik. Padahal di sisi Allah dua-duanya baik. Yeah. Soge kali miskin itu nek menurut Allah sami napa mboten? Sami, tapi menurut menungso beda. Nek soge iku api, soalnya aku iso macem-macem sakarepku dhewe. Nyuting lho langsung tuku. Nek wong miskin kan ngenteni second, Pak. Nah, gitu Pak. Sek nahan-nahan ya apa? Makanya dia menganggap itu buruk. Nggih, makanya secara keimanan kalau orang beriman sebagaimana dalam sabda Nabi bahwa inna amrohu kullahu lahu khair. Seluruh perkara yang menimpanya itu bisa baik semua. Soalnya apa? Nek enak dek bersyukur, nek gak enak dikai pahala sabar. Sampai milih pahala sabar apa pahala bersyukur, Pak? Oh, pengen dua-duanya tak Pak? Soalnya sabar itu pilihannya juga min ghairi hisab, nggak hitungan nih pahala sabar itu. Karena apa? Nahan. Pahala nahan itu pada kalau pahala poso. Makanya as-sabru minas saum. Sabar itu bagian dari implementasi puasa. Tapi sabar itu implementasinya bisa lebih luas. Karena dalam berbagai hal. Para jamaah sekalian, itu nanti ada yang dikasih ujian. Yang kedua, ada yang dikasih orang tua itu anaknya musuh. Ayatnya juga ada. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Ada di antara pasangan hidup kalian dan anak-anak kalian itu musuh. Musuh itu berarti sering cocok apa sering mboten cocok? Sering mboten cocok. Ya, sing situk nganan, sing situk ngiri, sing situk ngalor, situk ngidul. Ora pernah ketemu. Mesti ketemu gak enak ae wajahe. Nggih, medodok, mangkel, nggih. Mbok anak, mbok pasangan ada, Pak, yang dikasih yang namanya aduwwal lakum. Para jamaah saya tanya jenengan semua. Kira-kira jenengan tuh mau dikasih yang perhiasan, mau yang dikasih fitnah atau mau yang dikasih musuh, Pak? Kabeh milih perhiasan sing enak-enak. Soalnya kabeh duwe hawa nafsu, pengen sing enak.
Tapi masalah ini areanya Allah Subhanahu wa taala. Ini areanya Allah. Nanti ada juga yang dikasih fitnah, anaknya sebagai ujian. Nanti ada juga yang dikasih perjalanan hidupnya, anaknya musuhi, Pak. Juwengkelno, mangkelno, gare atin drodok, ngawatirno, nggih. Ada yang begitu. Nah, orang beriman itu dikasih yang namanya tujuan hidup. Modal-modal apapun yang diberikan oleh Allah, bawa kepada surat Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Kalau orang beriman punya visi, aku nek duwe anak tak arahno, meni anakku iso nyenengno atiku, gak nyenengno mripatku tok lho ya. Nek ganteng iki nyenengno mripat, nggih, pinter niku nyenengno telinga, nggih. Kan didengar enak Pak, akeh sing muji kawan, nggih, akeh sing muji, akeh yang memberikan pujian sanjungan enak nang telinga. Tetapi kalau penyejuk hati itu ketakwaan. Pengen anak-anaknya suatu saat menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum, menjadi orang yang mulia. Bukan sekedar sukses, sukses tapi mulia. Enten mboten wong sukses tapi mboten mulia. Oh kata populer tapi yo ibadah gak karu-karuan. Nggih Pak nggih. Bisnisnya lancar tapi marino wis gak melu majelis taklim gitu. Saking bisnisnya lancar wis majelis taklim enggak, salat jamaah yoga nggih. Kira-kira ngoten niku mulia napa mboten? Mboten mulia, sampai ninggalno jamaah, ninggalno waktu ibadah, apalagi suksesnya sampai ngambil haknya orang. Ketokane sukses, duitnya akeh. Bolak-balik plesir ketokane. Itu namanya terkena fata morgana masalah. Nah, kita bahas satu-satu para jamaah sekalian. Anak perhiasan dunia ya, nyenengno nih didelok, nggih. Nah, ini ndelok anak model ngene seneng napa mboten, Pak? Lucu ini. Nggih, seneng nggih, perhiasan iki menarik perhatian, nggih. Karena di dunia ini memang disetting. Nggih, jenengan baca dalam surat Al-Kahfi ayat 7, inna ja'alna ma 'alal ardi zinatalaha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kok didelok nek dikei sing pandangan enak-enak itu kira-kira sikape apa? Engko didelok kali Gusti Allah, nggih. Nah niki cemerlang, pinter, bolak-balik nggawa hadiah nang omah, tropi ya. Sampai dijejer nang omah. Nggih. Tapi niku nek mboten hati-hati Pak, iso dadi masalah. Engko ana wong ibu-ibu PKK ngumpul nang omah. Mari ngono iso pamer napa mboten? Saged gitu. Padahal ibu-ibu ke anake gak pinter-pinter, bijine 5, 6. Kira-kira nek diceritani anak sampai niku pinter-pinter apik-apik, kira-kira atine seneng apa atine bingung? Bingung. Makanya cerita seneng itu kan delok-delok, Pak. Nggih, ngapunten enten ulama nggih. Kabeh tokone kobongan wong-wong, tapi tokone ulama niki mboten kobongan. Wong ahli dzikir. Nang pasar itu sholat duha, wiritan, barang ngono. Sing liyane kan guyon. Gitu. Nah, niki tokone ulama omahe dienggo sholawatan, dienggo dzikir, dienggo macam-macam ibadah. Yo dijaga karena rumahnya dijaga dengan kebaikan. Ihfadillah yakfadhu. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Karena menjaga rumahnya tetap dalam ketaatan, gak kena kobongan, Pak. Lah ngoten niku lho Pak, ngomong alhamdulillah di tengah-tengah uang. Mari ngono Pak, istighfar Pak sampai puluhan tahun gara-gara ingat itu. Alhamdulillah itu kan gak perlu diucapkan secara langsung. Kalau diucapkan secara langsung kok ndadekno uangku ngenes. Alhamdulillah dik tokoku gak kebakaran. Padahal kabeh kebakaran. Coba nek krungu sing krungu ya apa? Enak sampean, gak mikir aku. Nggih Pak nggih. Nah, niku enten adab Pak, itu namanya pelajaran adab. Adab itu butuh kehalusan jiwa, kehalusan hati. Nek wong Jawa ya tata krama niku ndelok-ndelok atine se iki nyakit napa mboten. Nek ten Islam adab enten pelajaran-pelajaran ngoten niku. Para jamaah sekalian. Kemudian mentalnya kuat, seneng ya nek wani ngono. Tapi kan kadang enten salah paham Pak, nggih. Enten anake sik umur 7 tahun Pak. Muwani ngomong ya ngono ditapuk ibuke ya gitu. Padahal nih arek iku akeh ngomong dek umur 7 tahun kemampuan akalnya masih belum bisa, dia hanya menirukan aja
Nek sampai tapuk sampai dhek trauma, kira-kira sing dosa sinten, Pak? Orang tuanya, gitu. Umur 7 tahun itu menyerap langsung disampaikan. Dan kalau yang keluar jelek, yang salah bukan anaknya. Karena anaknya itu masih belum kemampuan membedakan secara benar dan salah. Itu. Cuma ya pada waktu itu kan misalnya Pak ngapunten nggih, anake meso, Pak. Berarti kan pernah krungu kalimat iku nang sekitar. Lah ngono metu, Pak, kalimat itu di hadapan orang-orang. Nah, pas ono ibuke. Kira-kira kalau tak ngerti, ibuke napuk anake iku gara-gara nama baik ibunya itu tercoreng, nopo anaknya yang karena anaknya itu salah, Pak, kira-kira, Pak. Yang lebih besar yang mana, Pak? Eh? Oh, tercoreng gitu, betul-betul. Karena nama baiknya takut tercoreng. Padahal secara fikih kalau 7 tahun belum dapat dosa. Ya, belum dapat dosa. Sehingga kalau nanti dia dapat tamparan yang keras, ini bertentangan dengan fikih. Karena anak 0 sampai 7 tahun itu pembelajarannya adalah memperlakukan mereka seperti raja. Ada parenting 3 kali parenting, Pak. 0-7 tahun jadikan anakmu sebagai raja, 7 sampai 14 jadi tawanan, 14 jadikan sahabat. Jadikan sahabat itu maksudnya apa? Pola pendekatannya. Nek 0 sampai 7 tahun itu rojo. Ulama nih kayak nek enten lari alit dicium, Pak, tangannya. Itu dalam rangka apa? Karena melaksanakan ikromu auladakum. Muliakan anak-anak kalian. Karena 0 sampai 7 tahun itu psikisnya itu masih lembut-lembutnya. Nek kalau sering mendapatkan perlakuan kenyamanan, ketentraman, kelembutan, itu nanti akan menguatkan psikisnya. Karena psikisnya nggak dapat tekanan yang besar. Sehingga nanti secara pondasi jiwa ini menjadi pondasi yang kuat. Makanya dalam agama itu 0 sampai 7 tahun itu ya waktunya bermain. Dikasih peluang dia tuh senang bermain ke sana kemari. Nggak boleh kemudian sering-sering ditahan, nggak boleh. Kalau menahannya itu nanti potensi bahaya, nggak apa-apa. Tapi cara menyampaikannya, melarangnya seperti melarang seorang raja, bukan membentak. Karena kalau membentak yang kena psikisnya. Kalau bentakan itu tiap hari, berarti sebulan berapa kali, Pak? 30 kali. Nah, orang kalau psikisnya nggak kuat dibentak 30 kali, kira-kira pengaruh nggak pada psikisnya para jamaah? Pengaruh. Nah, maka dalam agama itu kalau pengen jiwa anak itu kuat, 0 sampai 7 tahun tidak boleh dapat sering bentakan. Karena posisinya jiwanya masih rentan. Itu. Ngapunten nggih. Makanya kalau ibu-ibu yang lagi mengandung, itu yang paling bertanggung jawab besar itu ya suaminya untuk memberi kenyamanan. Cuma nih awal-awal nikah biasanya kan soro, Pak nih. Sing gak duit, sing bingung bayar ini, bayar itu nggih, Pak nggih. Nah, cuma itu tantangan para jamaah. Nek cilik sejak di kandungan kok ibunya nyaman, itu nanti akan pengaruh, kejiwaannya juga akan menjadi semakin bagus. Ditambah lagi ketika keluar juga disayang, diperlakukan dengan baik, itu nanti akan menguatkan jiwa anak. Ada yang dikasih penuh bakat sejak kecil, seneng, Pak, ini. Sikap penurut, kalau tangga jenengan suka anak yang penurut apa anak sing suka kritis, Pak? Kalau betul ngomong bantal loh, kritis. Kira-kira suka sing penurut apa sing kritis, Pak? Waduh, tantang penuh tak. Saya jadi dewe nih jawaban yang gini, berarti sering ngaji berarti, Ini anak kritis, itu berarti ngelatih wong tuane pinter. Gitu. Ini arek nurut, iku kedua hati-hati. Arek nurut nek dikongkon terus tapi nggak ndelok kapasitas anak, kira-kira suatu saat anak itu bisa sakit hati napa mboten? Bisa. Karena ini juga ada kasus klien, Pak. Orang tuanya itu perempuan, pejuang sejak dulu karena orang tuanya broken home. Jadi dia bekerja keras sejak kecil menghidupi keluarganya itu. Nah, ketika dia menikah, dia terapkan kepada anak pertama yang sulung. Dua adik, 2, Pak. Disuruh ngurusi yang pertama ini. Itu. Tapi gak delok-delok nek ngongkon, nggih. Nek ngongkon, nek memberikan perintah instruksi banyak itu. Sampai SD saya kuat areke. Tapi ketika SMP, ketika dia ada tugas konseling,
Ya, ada tugas konseling dengan apa teman-temannya. Jadi ada tugas konseling, dia menjadi konselornya, terus dia mewawancarai teman-temannya. Dia dapat cerita temannya bisa ke mall, temannya bisa ke sana kemari, nggak ada tugas-tugas harian. Mulai mikir Pak. Loh, no kok aku dewe nang omah. Konco-koncoku kok iso ngono. Ada alternatif pemikiran sehingga akhirnya apa berontak gitu. Ada pemberontakan di dalam jiwa. Nah ini kalau nggak dipahami orang tua, terus saja nyuruh, gimana Pak potensinya? Itu sampai kasusnya adalah percobaan bunuh diri. Karena orang merasa tidak dimengerti dan dipahami oleh orang tua. Itu sampai jadi musuh, sampai menjadi aduan. Loh, coba Pak, dikasih perhiasan, tapi nek salah cara treatmentnya, ada potensi dia menjadi aduan, menjadi musuh, karena cara treatmentnya nggak tepat. Makanya kalau dikasih anak-anak yang perhiasan ini ada etikanya. Yang pertama adalah mensyukuri Pak. Jadi ndelok anak kok pinter, alhamdulillah itu lewake. Jadi wiritan alhamdulillah itu harus banyak. Nggih. Iku mbok ndelok pasangan, mbok ndelok anak kok pinter, kok nurut, kok anteng, gampang ditoto, alhamdulillahnya harus lebih banyak. Itu. Tapi rata-rata kan kadang mboten alhamdulillahnya, kadang sombonge sing luwih akeh. Nggih Pak nggih. Soalnya orang itu kalau dikasih perkara yang enak, ini masalah napa mboten? Kalau pakai pelajaran yang lalu, kan masalah, Pak. Nggih, wa nabluukum bisarri wal khairi fitnatan, sama. Yang enak-enak juga ujian sebenarnya. Cuma kenapa ini dikhususkan dalam Al-Qur'an supaya menjadi topik bahasan khusus yang perlu diperhatikan. Esensinya yang enak-enak itu juga ujian, perlu kewaspadaan, perlu kehati-hatian. Dikai anak penurut, ketulu hati-hati, gak sering nyongkon. Kira-kira nih tak kongkon, dek siap apa enggak fisike, dek siap apa enggak psikisnya. Soalnya kalau disuruh terus, dia nanti lama-kelamaan capek, enggak dipahami, muncul emosinya. Dan kalau emosinya muncul secara terus-menerus, nggak dipahami orang tua, kira-kira nanti bisa memusuhi Pak? Bisa memusuhi. Gitu. Makanya di sini dalam agama disuruh untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah alladzi bi nikmatihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah, moga-moga ini bisa, nikmat ini bisa menyempurnakan amal-amal soleh yang lain. Yang kedua, tidak menyombongkan diri, nggak dipamerkan, nggak diunggul-unggulkan di hadapan orang. Ya, soalnya kalau mengunggul-unggulkan di hadapan orang, ada orang yang nggak siap. Yang orang itu nanti akan tersakiti gara-gara kita mengunggul-unggulkan anak kita dibanding dengan yang lain. Ya, apalagi kalimatnya cetha Pak, kalimatnya. Anakku iki yo pinter, iki nurun aku ini. Bapak yo gak sepiro, lho ngono iku meninggikan mutu, menurunkan pasangan. Meninggikan mutu dirinya tapi menurunkan derajat pasangan, kan tidak boleh Pak. Itu. Termasuk kalau meninggikan dirinya orang lain merasa rendah. Nah, ini juga tidak boleh. Itu sudah ada menyombongkan. Karena kalau menyombongkan, awas sayang, anak itu nanti dibuat tidak pinter. Ya, bisa dicabut kepinterannya Pak sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah itu sayang nggih. Karena kalau dibiarkan jadi istidrat berarti Allah nggak sayang. Dibiarkan aja. Gitu. Tapi kalau dikasih cobaan, kan kadang-kadang ngeten, ya. Ada pasangan dianggap pasangan Cak dan Ning Surabaya, Pak. Tua enggak, Pak? Kan jadi ikon tuh Pak Surabaya. Tapi nih gak hati-hati, dipasang nang Facebook, dipasang nang ini. Ternyata 2-3 tahun berikutnya kasus masalah, cerai. Nah, ya Pak nggih. Terus opo gunane nampil-nampil ngono tapi endingnya tetap perceraian. Kan itu kalau nggak waspada bisa begitu, Pak. Gitu. Karena kalau kemudian kita dikasih kelebihan bukan untuk ditonjol-tonjolkan, bukan untuk diunggul-unggulkan, tapi malah perlu waspada. Soalnya masalah sing enak itu bisa jadi fata morgana masalah. Ndadekno wong iso lupa diri, ndadekno iso pamer, ndadekno iso tinggi hati. Betul Pak Ki? Makanya kemudian jawabnya harus tawadu. Meskipun misalnya ada yang muji, Mbak anak sampean kok pinter. Alah, masya Allah la quwata illa billah. Ngono iku ya Gusti Allah sing ngatur kabeh Mbak. Itu kan lumayan Pak. Sudah mengikuti sunnah. Karena kalau sudah masya Allah la quwata illa billah, kepinterannya anak dijogo karo Gusti Allah.
Nggih, keapiane anak karena dipuji Pak, langsung menggunakan masa awala quwata illa billah, bisa terjamin Pak, bisa terbentengi. Itu pelajaran di mana? Surat Al-Kahfi berkaitan dengan masalah kebun itu. Yang satu pamer karena kebunnya itu banyak hasilnya, lalu dia ku sok-sokan menisuk entek kabeh Pak kebunnya Pak. Tapi yang satunya mengatakan saya lebih sedikit padahal ya akeh, tapi dia ngomong titik kok aku gitu. Akhirnya apa? Dijaga sama Allah kebunnya tadi itu. Karena apa? Enggak sok-sokan. Karena faktanya kebun itu bisa berhasil, upayanya petani apa besar upayanya Allah Pak? Lebih besar upayanya Allah. Makanya kalimatnya Masya Allah. Kan ada beda antara subhanallah sama Masya Allah. Kalau subhanallah itu kita nggak ikut-ikut sama sekali. Seperti Isra dan Mi'raj, Rasulullah itu nggak ikut-ikut sama sekali. Rasul diperjalankan, semua disetting semua sama Allah. Subhanalladzi asra, pakai subhana. Ono pemandangan sing wapi, niku jenengan melu ngelukis napa mboten? Mboten urun blas Pak. Cat ya gak urun kok. Langsung lukisan alam niku Pak nggih. Allah kabeh niku, makanya mengatakan subhanallah. Tapi kalau anak kita melu Pak, ngedusi melu, nyisiri melu, ngekei mangan melu, tapi nek dihitung mek titik. Lebih banyak perannya Allah. Makanya kalau lihat kelebihan-kelebihan di anak atau nanti kalau ada pasangan lebih baik dari pasangan yang lain, itu ngalimat yang sering dibaca adalah apa? Ketika ada yang muji, Masya Allah la quwata illa billah, supaya dijaga sama Allah. Yang sudah ganteng, yang sudah mentalnya sehat, itu Allah ikut jaga. Karena kita menggunakan kalimat apa? Masya Allah la quwata illa billah. Nah, yang ketiga, setelah itu mendidik sesuai fitrah. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi itu. Ketika 0 sampai 7 tahun ya diperlakukan seperti raja dia. Maksudnya apa? Treatmentnya mentreatment raja. Boleh melarang, tapi melarang seorang raja. Misalnya anak kecil Pak, mau jatuh kepada bahaya misalnya. Rata-rata orang itu melarang itu dengan panik atau dengan telaten. Rata-rata panik. Marionut habis itu tidak memperhatikan well-beingnya, perasaan jiwanya anak kecil tadi itu, kaget dia. Kalau kita panik bisa ngagetkan nggak Pak anak tadi itu? Bisa, dan itu nggak baik buat psikis kalau berulang-ulang. Itu. Nah ini yang dinamakan berarti memperlakukan 0 sampai 7 tahun hati-hati. Makanya alhamdulillah kalau kemudian ada orang yang nikah muda, tapi juga masih ada kakek dan nenek yang sudah bijaksana. Karena kakek dan nenek itu bisa menjadi penyeimbang untuk memperlakukan anak itu bisa seperti raja. Karena untuk memperlakukan raja itu butuh pengalaman loh Pak. Butuh pengalaman. Wong iku iso alus, nelateni anak itu butuh pengalaman apa mboten? Butuh. Ya, di luar negeri itu kalau TK-TK itu malah gurunya itu 40 tahun ke atas gurunya itu. Gak iso sing 20 tahun, gak sabaran karo arek cilik. Makanya kalau zamannya sahabat Umar bin Khattab itu gajinya guru TK itu mahal Pak, 15 dinar. Itu hampir 50 juta atau berapa gitu. Kalau 1 dinar itu 4,25 gram emas, 1 gram itu 500, berarti 2 juta kali 2 juta lebih kali 15, 30 jutaan. Gajinya guru TK pada zamannya Umar bin Khattab. Itu. Karena ya butuh ketelatenan untuk menyiapkan pondasi jiwa. Tidak boleh dapat tekanan psikis. Kenapa tidak boleh tekanan psikis? Supaya akalnya nanti, ya kalau menurut penelitian, tumbuhnya sel otak, ya itu di usia 0 sampai 7 tahun itu tumbuhnya sel otak, neuron-neuronnya itu. Sehingga kemudian kalau dalam kondisi yang maksimal, ini pertumbuhan otaknya juga bagus. Psikisnya bagus, otaknya bagus, tinggal kemudian dikasih program aturan sama orang tua setelahnya, tawanan. Tawanan itu berarti dikasih kedisiplinan sesuai kapasitasnya. Maksudnya sesuai kapasitasnya begini para jamaah sekalian. Namanya ngasih disiplin kepada anak, kira-kira butuh nggak pengajaran yang bertahap? Butuh. Dan ketika dia melakukan, bisa nggak sempurna apa enggak Pak? Bisa. Ketika nggak sempurna, tetap diapresiasi. Karena sudah mau melakukan. Baru setelah itu diajari. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, nih ono anak gelem nyapu, terus nyapu niku sik kotor. Rata-rata wong tua iku ngelokno apa habis itu ngajari? Akeh-akehne Pak, akeh-akehne ngelokno apa ngajari Pak?
Ngelokno sih Pak ya. Nah, rata-rata ngelokno. Nah, itu tidak boleh kalau sesuai fitrah. Ya, nggak boleh. Kenapa? Dia sudah mau melakukan itu sudah alhamdulillah dan kita tahu dia itu bukan alumni dari apa mana itu petugas kebersihan wali kota Madya wis di training gitu loh. Iki kayak mulai. Nek wong kayak mulai itu terus gak sempurna itu ya wajar. Betul Pak nggih? Lah itu kalau pakai rasional nek eling ngono, nek gak eling ya sek nyentaan. Nggih Pak nggih. Lah makanya ini butuh pentahapan. Para jamaah sekalian, kalau ini dilakukan berarti jenengan mensyukuri nikmat, terus kemudian menggunakan nikmat itu sesuai dengan pedoman. Kira-kira apa yang terjadi? La in sakartum la azidanakum. Gak ngucapno alhamdulillah toh, tapi memperlakukan nikmat Allah berupa anak yang sudah zina ini diperlakukan sesuai dengan fitrahnya, diperlakukan sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka bisa Pak menjadi Robbana hablana min azwajina. Itu. Nah, ini yang pertama ya. Yang kedua sekarang, kalau dikasih anak sebagai cobaan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ada nggak anak dikasih anak cacat, Pak? Ada, itu berarti lagi dikasih cobaan. Cacat secara fisik atau cacat secara psikis. Ya. Ini dikasih cacat fisik, tapi akhirnya jadi motivator dunia ini. Nick Fujicik ini. Ini ada orang tuanya, seorang ibu yang pinter kepada Nick ini. Jadi Nick ini sempat dibully dan percobaan bunuh diri ini, motivator dunia ini, waktu kecilnya. Tapi ibunya ngasih artikel-artikel tentang orang cacat, yang orang cacat itu bisa melakukan melebihi dari orang normal. Berarti pinter apa buatan Pak Ibu ini? Pinter ketika anaknya ngedon, dikasih informasi-informasi, nih ono nang donyo sebelah kono iku. Wong sing luwe parah teko awakmu, tapi iso munggah. Semangat to mboten Pak anak diomongi ngono, Pak. Semangat, apalagi kalau ibunya itu bondingnya kuat, anaknya itu bondingnya kuat sama ibunya. Jadi yang bisa melakukan hipnosis terbesar, terkuat itu ibu kepada anak. Jadi gak perlu datangnya hipnotis, Pak. Karena kalau ibu itu bondingnya kuat sama anak, sak omongnya ibu itu langsung mancep. Tapi syaratnya bonding loh, Bu. Syaratnya bondingnya, nyamannya, tentramnya, percayanya sudah anak itu kepada ibunya. Itu berarti ibunya kudu lebih hati-hati, Pak. Ngomong sak ngomong melbu soalnya. Tindak sak tindak melbu. Makanya Quran mengatakan ku angfusakum wa ahlikum naro. Kamu harus jadi teladan dulu kalau pengen anakmu baik. Itu. Karena antara ucapan sama contoh lebih kuat mana, Pak? Lebih kuat contoh. Ono bapak ngomong, nah adzan nang masjid, bapak kok nanti nang warung. Anak iki yo berangkat tapi keweden bukan karena sadar. Soalnya diancam karo bapak nggih Pak nggih. Berangkat tapi ado-ado, oh bapak gak tepak ngono. Saya protes nggih Pak nggih. Nah, itu namanya berarti nggak sesuai antara yang dilihat sama yang didengar. Makanya Qur'annya mengatakan kalau pengen parenting itu berhasil, wong tua nyuntui sok. Nyuntui dhisik, gak usah kakek ngomong. Engko nek kakek ngomong, tapi nek gak ono buktinya, itu malah mengacaukan kejiwaan anak. Mengacaukan kejiwaan anak. Nggih. Problem kesehatan, nggih. Ada namanya Najah dikasih problem kesehatan, namanya cerebral palsy. Ya, lumpuh secara motorik. Tapi ternyata Pak, anak-anak yang cacat biasanya dikasih kelebihan. Ternyata Najah ini kemampuan otaknya melebihi orang rata-rata. Sehingga ketika ibunya ini menelateni Najah ini, akhirnya jadi hafid Quran, masuk RCTI. Iso apal sak baris-barise halaman piro gitu. Itu kenapa para jamaah sekalian kok iso berhasil begitu? Karena ketika dikasih cobaan dan ujian, nanti saya sebutkan di slide paling belakang. Karena ada penerimaan. Dikei sing berkurang secara fisik tapi diterima. Wong iku nek nerima kira-kira lebih produktif napa mboten wong nek nerima, Pak? Lebih produktif, tapi nek wong gak nerima itu mesti sering keluh kesah. Kira-kira saya tanya, Pak, orang sering keluh kesah dengan orang yang nerima, kira-kira lebih produktif yang mana? Yang nerima. Itu. Maka dalam konsep agama, kalau dikasih anak sebagai cobaan, pada waktu itu harus ada penerimaan dulu, ridho namanya kalau dalam bahasa agama. Harus penerimaan, dikasih jatah anak sebagai ujian. Terus jangan sering membanding-bandingkan. Nek anakmu itu dikasih kelemahan secara fisik, ya ojo banding-banding no anak wong liya sing sehat
sing kuat, karena jatahmu dikai jatah sing iki, dikasih PR yang ini, yo garapen PR-e, ojo nggarap PR-e wong liya, lah gak mari PR-mu. Nek PR-mu gak mari ya kon gak duwe nilai lho, nggih Pak nggih. Keluh kesah, komen, jadi gak amal belas. Padahal yang diharapkan dalam musibah itu amal apa komen? Amal. Ditantang amali metu apa enggak amali, produktif apa enggak. Orang kalau dikasih cobaan, produktifnya itu bisa lebih banyak. Karena orang kalau dikasih cobaan itu membutuhkan amal yang lebih banyak, betul Pak? Kalau amal yang lebih banyak, dapat pahala banyak apa mboten? Banyak. Terus repot apa mboten? Ya repot, tapi fokusnya repot apa banyak pahala? Nah, itu milik kata-kata penting, Pak. Sampai nek fokus repot, tetapi al ajru ala qadril masaqah. Besarnya pahala sesuai dengan kadar kesulitan. Itu mikirnya adalah mindsetnya apa? Saya lagi ditawari pahala lebih banyak sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau jenengan niku wonge apik, Pak, gak nakal, ibadahnya wasapi, akhlak, kok dikasih anak yang begitu, jenengan sedang dinaikkan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan ngeceng, tapi malah dinaikkan derajat. Karena ada hadisnya, ada seorang hamba yang di catatan Lauhil Mahfuz derajatnya sekian kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi amal-amalnya belum cukup mencapai derajat itu. Lalu Allah memberikan ujian kepada badannya, kadang loro, padahal mau ngapi Pak, tapi loro-loron. Loro-loron ini bukan mengingatkan dosanya, tapi naikkan derajat. Yang kedua, yang dicoba apa? Hartanya sering hilang. Kadang hilang, kadang diganggu apa, disele wong kak balik-balik. Wonge ya teko kok dina iki kok ya. Kemudian yang ketiga dicoba anaknya Pak loh. Coba anaknya tuh loh Pak. Dibuat nakal, dibiarkan nakal. Untuk apa? Wong ngapik tapi sik dikejar amalnya. Karena apa? Karena mau dinaikkan derajat. Ini kok orang kalau salah paham Pak dengan maksudnya Allah dikasih cobaan. Akhirnya nggak bisa produktif, tapi nek paham malah semangat. Hari raya ini, waya rioyo. Makanya dalam kitab Al-Hikam itu musibah kalau untuk orang soleh itu rioyo, hari raya. Kenapa? Lagi ditawari amal yang lebih banyak. Tapi nek sing ngomong repot-repot itu malah golek pahala malah. Soalnya kena kalimat repot itu. Ya, ini Arya ini. Ya. Dulu main game, setiap main game makan mie, teh, es teh, makan mie, es teh, makan sampai gombrot kayak begini. Ya, ini yang nangani kan adire ini. Ya, nangani sampai kemudian bisa seperti ini. Artinya apa? Setiap masalah itu bukan final. Meskipun gembrot begini kalau diserahkan pada ahlinya, prosesnya diubah, akan ada hasil yang lain. Jadi seorang muslim tidak boleh pesimis. Ketokane iki gembrot iki gak iso kuru. Nek wonge iku bener carane, terus telaten dadi kok. Oh, gembrot iso dadi begini, Pak. Dulu dan sekarang beda dong mboten? Ya, ini kan kabar gembira, Pak, bagi ibu-ibu yang gendut. Ya, gitu. Ya, ada solusi kok ya. Cuma ya masalahnya telaten apa ora, istiqomah apa ora. Kadang kok dijak koncone nang kuliner teko terus kok. Gitu. Gak iso ngendalikan. Berarti masalah kan bukan masalahnya itu bertarung dengan jiwanya sendiri ya. Ini belum pandai. Anak yang belum pinter, saya tanya Pak. Kalau ada anak yang belum pinter, sekarang saya tanya. Kalau sekarang anak kita belum pinter, apa nanti dia nggak sukses di kemudian hari? Belum tahu kan? Makanya itu cobaan bagi orang tua. Ono anak limo, telu pinter loro bodoh. Nilai ini papat limo. Malah diomongi nilaimu kok 45 mak koncoku lu siji loro mak alhamdulillah mak malah pinter ngomong kok deh alasan sampai alhamdulillah mak si ono bandingane ngono ya ngono kan gare mangkel karo gare guyu to Pak gitu ya lah bisa jadi sekarang tuh ndak pinter Pak tapi nanti sukses bisa karena masalah sukses bukan masalah pinter. Itu banyak orang itu yang kemudian tidak pinter tapi karena punya mental yang kuat, punya akhlak yang baik, sukses nanti. Itu makanya jangan dikorbankan gara-gara anak kita nggak pinter lalu kita marah-marahi, kita emosi malah tertekan dia, malah frustasi jadi anak nakal malah nanti. Malah dihibur, bisa jadi dia nggak pinter karena ada problem dalam jiwanya.
Nggih, ngapunten nggih. Kita punya anak 3, Pak nggih. Ada yang bisa mengelola jiwanya mandiri, tapi mesti ada salah satu yang nggak bisa secara mandiri. Nah, itu berarti apa? Ditawari sama Allah itu amal soleh. Mau nggak melatih? Ya, melatih nelateni untuk mengelola jiwa perlu dibantu wong tuane. Soalnya wong tuane punya pengalaman. Itu, nggih. Mental lemah, nangisan, cengeng, nggih. Nah, bagaimana cara mendidik anak begini? Pertama, harus ridho dulu. Nerima dulu. Nggih, mboten napa-napa ya Allah. Niki anak kula. Meskipun lemah fisik, lemah psikis, niki anak kula. Orang kalau sudah menerima, itu ada kelapangan, ada kelegaan, lalu muncul upaya. Upayanya akan lebih besar. Ini berlaku bukan hanya untuk orang muslim, Pak nggih. Orang non muslim kalau dia bisa menerima cobaan, dia juga dikasih Pak balasannya sama Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ini ada orang non muslim dikasih anak yang autis anaknya itu. Diterima, lalu dia belajar autis sampai profesional, Pak. Ya, akhirnya Pak sampai mendirikan sekolah autis. Lalu kemudian dijadikan rujukan ibu-ibu yang anaknya autis. Jadi tambah pendapatan sama mboten? Tambah pendapatan. Ketokane kan masalah Pak, tapi jadi anugerah apa mboten? Jadi anugerah, anaknya mari, anaknya lebih baik lagi kondisinya. Yang kedua, tambah pendapatan. Itu disebabkan kenapa? Pertama ada acceptance, penerimaan terhadap musibah yang sedang dialami tadi itu. Kemudian yang kedua, banyak menahan diri. Ya, biasanya orang kalau dikasih anak yang ngedon secara fisik dan psikis, rata-rata mentalnya putus asa apa optimis? Putus asa kan? Ini tantangan, harus punya husnudon kepada Allah. Pokoknya aku jalani proses sesuai ilmu yang benar, mesti Allah tidak akan menyia-nyiakan kok amal saya. Ternyata benar Pak, anaknya autis tapi belajar tenanan, mempraktekkan benar, ya bisa sembuh. Bisa lebih baik, berkurang autisnya. Bahkan bisa menelurkan teori-teori yang itu dijadikan sebagai lembaga pendidikan. Jadi terkenal apa mboten Pak Ibu? Terkenal. Seperti Najah itu, yang cerebral palsy. Yang masalah kan motorik. Ibunya kan sudah punya nadar. Nanti kalau saya punya anak, nanti mau jadikan hafid Quran. Dilalah kersane Gusti Allah. Niki wong Jawa, Pak, nggih. Pakai lah, dilalah kersane Gusti Allah, nggih. Gak iso ngomong Allah itu enggak bisa, ya. Itu ternyata apa? Lahir dalam keadaan cerebral palsy. Pertama yang ngedon Pak ibunya itu. Tapi setelah tahu penjelasan dokter bahwa akalnya ini tidak bermasalah, optimis. Karena urusan ngapalnya Quran bukan masalah iki iso gerak apa? Enggak. Pokoknya akalnya iso nangkep. Sejak itu kemudian dibacakan Al-Quran, diperdengarkan Al-Quran. Dadi napa mboten akhirnya? Dadi. Soalnya mboten fokus sama kelemahannya. Tapi fokus sama kekuatannya. Makanya sekarang di dunia perusahaan pendekatannya itu sekarang pendekatan pada kekuatan, bukan pendekatan pada kelemahan. Soalnya orang tuh kalau fokus hanya pada kelemahan Pak, nek kakean delok kelemahan iso ngenes, iso ngedrop, sering rapat bahas kelemahan. Ya. Sampai gak iso mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki perusahaan tersebut. Sekarang sudah ke sana pendekatan. Sama dengan anak. Anak itu memang ada bakat-bakat lemah di bidang ini, tapi juga ada bakat-bakat kuat di bidang yang lain. Ojo fokus karo kelemahan nih, matematika telu, matematika papat. Bisa jadi di aspek yang lain dia sempurna. Yang itu bisa dioptimalkan. Nah, ini kan namanya optimis, Pak. Optimis itu bisa melihat dia masih ada kelebihan. Karena kita ini punya kolaba, Pak, kolbun. Kolbun itu sifatnya kalau kena informasi lemah ngedon dia. Tapi nek kena informasi lebih enak itu munggah dia, Pak, gitu. Padahal orang kalau ada masalah butuh munggah atau butuh ngedon? Butuh munggah. Maka fokus pada kebaikan-kebaikan. Makanya mohon maaf ya, nanti kalau ngeleskan anaknya sudah dileskan, wingi ku nilai 5, terus mari munggah jadi 6,5, syukuri. Ya. Karena nek mensyukuri nanti akan ditambah sama Allah Subhanahu wa taala. Dari biji 5 sampai 6,5 progres apa mboten? Progres, syukuri meskipun kecil. Kadang-kadang kita tuh nggak telaten, Pak. Ono anak gak gelem belajar. Terus mari ono dhek iku nyekel buku. Diomong karo buku dicekel tok, ya dibuak karo dhek. Padahal dhek iku tahapane sek nyekel buku alhamdulillah, Bu. Aku sek noto atiku, Bu.
Jadi karo buku kok alergi jane. Aku wis mulai nyekel sampean komeni kakean. Wis gak buku-bukuan. Apa mana arek saiki, Pak? Arek milenial saiki sudah dapat informasi, maklumat teman-temannya. Itu luwih kreatif, Pak. Itu. Makanya perlu hati-hati, ya. Dalam agama kan disuruh mensyukuri. Wa malam yaskur qalil lam yaskur kasir. Orang itu kalau gak bisa mensyukuri yang kecil, biasanya nanti dikasih banyak ya susah, Pak, mensyukuri. Pengen terus itu. Naudzubillah min tadi. Ya. Jadi kalau ada anak itu dalam keadaan ujian, butuh ketenangan, gak emosian. Karena tenang itu nanti akan mencerdaskan akal sehingga nanti bisa kreatif. Ya. Nah, yang ketiga, ulet dalam mengatasi masalah. Ini butuh kesabaran, Pak, ketelatenan. Ya, ketelatenan ketika sudah masalah anak ini sebagai musibah, sing cacat, sing psikisnya ngedon, sing gak pinter, sing bakatnya gurung metu-metu. Ada, Pak, anak itu SMA, belajar bahasa Indonesia gak iso, belajar bahasa Inggris gak iso, bahasa gak nyantol belas. Tapi akhirnya apa, Pak? Dia ternyata bisanya bahasa Korea. Setelah bisa bahasa Korea, dia baru paham tata bahasa Indonesia. Baru paham bahasa Inggris. Ya, kenapa? Ternyata kesukaannya itu bahasa Korea. Arek wedok nih, Pak. Ya. Wingi bahasa Indonesia jeblok. Bahasa Inggrisnya gak karu-karuan. Tapi pas bahasa Koreanya nguasai, bahasa Indonesianya itu jadi baik. Loh, Pak, coba ya apa notoe ngeten iki. Gitu, Pak. Maka tiap anak punya keistimewaan. Jadi wis trimo lah. Terus lakonono engko lak metu-metu dhewe. Nek anak belum muncul bakate, ojo malah ditekan. Beri kelonggaran, beri kenyamanan. Karena potensi orang itu keluar kalau sering mendapatkan kenyamanan. Tapi jenengan tuntut terus kon sakmene dadi apa kon nak wis umur sakmene ate dadi apa kon. Bapak ngomong numisan, kon barang dadi apa kon dadi apa ngono. Tertekan terus, Pak. Nek wong tertekan potensi nih gak muncul. Ya, ini resep yang kita praktekkan di komunitas kami itu. Ini ono wong ngedon, ojo dituntut terus, tapi dihibur dulu, dibesarkan dulu, ditenangkan dulu jiwanya. Banyak orang tuh keluar keburukannya gara-gara apa? Jiwanya ruwet, lalu gak ketemu coro, akhirnya frustasi. Frustasi keluarnya elek, Pak. Itu juga berlaku pada anak. Ya, ini ada kasus, dia anak nomor 2. Nomor 1 pinter, nomor 2 pinter karo wajahnya ganteng nyeneng wong tua. Nomor loro iki yang jadi masalah. Sama ibunya akhirnya apa? Ibunya lebih banyak perhatian pada pertama dan ketiga. Kira-kira Pak nomor loro ngenes apa mboten niki? Nah, efek ngenesnya nakali konco-konco nduk perumahan. Itu. Nakali koncone untuk apa? Caper cari perhatian. Soalnya nang omah gak dikasih perhatian sama orang tua, gak dikasih apresiasi sama orang tua. Dek mimpin geng, Pak. Untuk perumahan. Ayo berangkat kabeh. Ya, meskipun awake cilik tapi dek tegas, Pak. Ya, medeni. Ya termasuk ganggu anak kula gitu. Nah, cuma kan pun gak ada ilmunya. Akhirnya kan kita kasih nasihat pada anak kita. Coba Dik, kamu bandingkan. Karena dia juga pernah ke rumahnya. Dia pernah melihat perlakuan ibunya kepada anak ini. Mesti Dik nang omah iku mesti ono problem iku, Dik. Dia akhirnya apa? Memaafkan, Pak. Ya, gak mangkel tapi sakno jadi kasihan. Iya ya. Kasihan ya, kamu di rumah masih dapat kasih sayang Umi sama Abi. Coba itu, nggak dapat perhatian. Gimana awakmu? Rasanya gimana? Iya kasihan. Ini didoakan aja. Ternyata Bapak setelah 15 hari, pas kita keluar kota balik lagi, ternyata ini ngirim surat ke anak saya. Untuk apa? Minta maaf. Minta maaf ya Zam ya, kemarin gini-gini. Oh, minta maaf. Oh, meskipun kini gak lapo-lapo mek ndongakno Pak. Tapi doa orang didolimi itu mustajab. Nggih Pak nggih. Cuma doa apik Pak, bukan doa elek ya. Nek doa elek tambah elek terus gak mari masalahnya gitu Pak nggih. Maka orang disakiti itu ditawari. Itu. Ya. Terakhir, ini yang serem ini Pak. Terakhir ini, ya. Anak yang menjadi musuh. Ya. Mencoreng nama baik orang tua. Ya. Nang sekolah itu mesti nakal ya rek. Ya. Nakali, ganggu, bully, ya kadang jongkrokno, ya. Sekarang saya tanya ibu-ibu, kalau anaknya itu diperlakukan seperti itu, kira-kira ibu-ibu marah apa enggak? Ini soalnya ada kasus Pak, anak itu diperlakukan anak yang lain, ya, ibu jadinya tukaran sesama ibu, gitu. Ini kasus nyata Pak, ya.
Setelah itu anaknya itu sudah selesai main bersama, ibunya saya tukaran. Gitu. Nah, sing tak pikir sing arek cilik sing ngendi gitu, ya. Nah, itu terjadi ya. Itu berarti kan belum melihat jiwa, ya. Jadi kalau ada anak keluar nakalnya, itu kalau dalam teori psikologi karena ada kebutuhan jiwanya yang nggak terpenuhi. Ya, sehingga dia kok kayak frustasi, aku kok gak diperhatekno, aku kok gak kemudian dihargai, aku kok gak diberikan kenyamanan, keamanan, ditekan terus nang omah. Dia keluar rumah. Ya, ini ada kasus di Jawa Barat. Anak ini, Pak, setiap pulang sekolah langsung keluar lagi. Soalnya apa? Gak betah karo mae. Mae ku nek ngongkon, nek komen salah, iku gak sak kecap, Pak, kecap-kecap. Ya. Sampai areke bludrek, gak betah nang omah. Ya. Sampai gak betah di rumah itu, Pak. Sampai kemudian anaknya ini 18 tahun kena gejala stroke, Pak. Tapi ini titik-titik baliknya kena gejala stroke itu. Ketika anaknya kena gejala stroke, karena kan ketika di luar rumah kan nggak tertata, Pak, makanannya, istirahatnya gitu. Ketika anaknya terkena gejala stroke ini, akhirnya kan ibunya mulai introspeksi, baru kita bisa kasih masukan. Itu. Anak ini sampai nggak tertata, nggak terdidik, nggak terarah. Ini mungkin pola-pola yang selama ini dia nggak nyaman di rumah. Ketika nggak nyaman, dia nggak punya skill hidup, skill mengolah jiwa, makannya sembarangan, istirahatnya sembarangan. 18 tahun mau metode ini, Pak. Tapi langsung diterapi, alhamdulillah berhasil. Itu nggak sampai kemudian ke arah stroke yang lebih berat. Itu. Nah, tapi itu jadi titik balik. Akhirnya orang tuanya mengoreksi pola parenting yang masa lalu. Akhirnya ketika anaknya ini datang, wis nggak ngomel lagi sekarang. Iku caranya Gusti Allah, Pak nggih. Nek gak krasa diguwedak jedhuwur gitu. Cek mikir. Tapi ketika dia merendah, dia dikasih tahu ilmu nerima, barokah. Ya bisa jadi anugerah. Tawuran pelajar, pergaulan bebas. Ya, ini sampai ada konselor, ya ada konselor, ini ada perempuan anak SMP kelas 3 yang hamil di luar nikah. Ditemukan dengan konselor sama orang tuanya. Nah, waktu ditemukan itu, apa ucapan dari perempuan itu? Papa mama kemana selama ini gitu. Ketika aku ini butuh curhat, ketika aku ini butuh untuk dibimbing, karena suibuk, Pak, dua-duanya. Sampai si anak ini terjebak kepada pergaulan bebas karena tidak dapat kebutuhan jiwanya, tidak dapat di rumah. Nah, itu kan dibarengi konselor, ada anaknya, tidur dibarengi orang tuanya, dia baru berani menyampaikan. Soalnya gaya orang tuanya ini gaya militer. Pokoknya A, B, B, tidak melihat kapasitasnya kayak apa anak. Nah, ini bisa ke arah sana, Pak, bisa menjadi adun. Kalau pola-polanya tidak tepat, melawan orang tua. Ya. Nah, tahapan mendidik anak seperti ini ya disebutkan di dalam surat At-Taghabun ayat 14. Ya, yang pertama adalah wa in ta'fu. Yang pertama harus punya kemampuan memaafkan lebih besar kalau sudah jadi musuh. Karena yang memegang ridhonya Allah itu orang tua. Kalau orang tua nggak bisa memaafkan, anak ini gelap hatinya, Pak. Nek gelap hatinya, ono tausiah gak melbu. Sampai dongo apik, dongane gak masuk. Sampai kayak omben-omben kiai, omben-omben gak pengaruh. Kenapa nggak pengaruh? Dalam keadaan ini hatinya nggak diridhoi oleh Allah. Kenapa nggak diridhoi? Orang tuanya masih jengkel, orang tuanya masih marah, merasa nama baiknya tercoreng gara-gara perilaku anak. Padahal ini ada hukum tarik menarik. Perilaku anak tidak baik bisa jadi ada porsi orang tua yang nggak sempurna. Dia masih muda, nggak bisa mengelola jiwanya, kemudian terpengaruh lingkungan sehingga dia akhirnya melakukan tindakan buruk. Itu. Nah, ini butuh apa? Permaafan. Permaafan itu dalam rangka apa sih? Menarik ridhonya Allah supaya anak ini mungkin kok moco Google, mbok dengarkan YouTube, mbok ana koncone omongan sing apik melbu terus iso sadar. Tapi butuh ridhone wong tua, Pak. Gitu. Nah, ridhonya orang tua dengan apa? Memaafkan dari hati. Bukan ucapan loh, Pak nggih. Maafkan dari hati. Tandanya hati yang memaafkan ini lapang ketemu anaknya meskipun anaknya sik ngombe. Maksudnya lapang itu, oh iya jatahku anakku saiki efeknya yang dulu-dulu jadinya begini. Ya enggak apa-apa ya Allah. Itu sampai ada seorang ibu ahli tahajud, anaknya ngombe ya. Tapi ya tetap disayang, Pak, digodhogno air panas.
sampai tertidur, kemudian dilus-lus didoakan, sampai ibunya ini wafat. Ketika ibunya wafat baru dia taubatan nasuha karena merasa kehilangan ibu yang penyayang. Coba, iku anak ini ngombe-ngombe Pak, terus ibu iku mau wangkel, jengkel, teko-teko diomeli terus, mari uno meninggal. Kira-kira anaknya kehilangan apa ketepaan? Nek ketepaan itu berarti kan wis gono sing nekan kan begitu. Tapi kalau ibunya sosoknya itu meskipun dia dalam keburukan kok saya sayang, kok saya didongakno, dia punya chemistry, memori baik. Ketika memori baik itu merada pada dirinya, naik dia Pak, taubatan nasuka. Sekarang saya tanya, orang tua yang penyayang tetap mendoakan tadi, amalnya disia-siakan oleh Allah apa enggak Pak? Enggak, baru ditampakkan efek amalnya di kuburan, di alam kubur. Waktu di dunia belum ditampakkan. Itu kan yang milih siapa Pak? Allah yang milih. Mau ditampakkan efek baiknya amal kita itu di dunia, atau nanti efek amal baik kita ditampakkan di alam kubur, wis ana panitiane. Nah, kini gak panitia ya. Kini mek bagian amal ngono tok ya Pak, bagian ini. Betul Pak nggih? Ya sudah, pokoknya saya berbuat baik. Nek wayahe waras. Karena Allah tidak pernah menyia-nyiakan amalan orang yang berbuat baik. Muksinin tidak pernah disia-siakan. Muksinin itu mampu berbuat baik sama orang yang buruk. Anaknya buruk Pak. Wong ngombe ku mesti mangkelan apa mboten? Mangkel nek ngomong yang nyengak nang wong tua. Tapi wong tua ini ya paham iki efek alkohol. Itu. Dek yo nyeting nang otake supaya gak gampang emosi. Tapi ingat, innal hasanati yudhibna sayiat. Kebaikan-kebaikan itu nanti akan ngusir efek-efek buruk. Nah, ini orang tua yang saya ceritakan, ibu ini telaten Pak. Akhirnya dapat balasan ketika di alam kubur. Karena setelah itu anaknya jadi anak yang ahli ibadah dan doakan terus orang tuanya. Dapat efek. Memaafkan Pak, penting apa betul memaafkan? Iki ibaratnya apa? Jenengan dilatih nang oma, jadi pemaaf. Sebelum kok nang jobo, akeh wong sing nyakiti sampean. Pemaaf itu pahalanya besar apa betul? Besar. Wal afina anin nas wallahu yuhibbul muksinin. Dapat cintanya Allah Pak. Ya, memaafkan itu dapat cintanya Allah. Kalau kita tuh menahan murka ketika disakiti orang, Allah juga menahan murka kalau kita menyakiti Allah. Sekarang kalau kita dosa itu menyakiti Allah apa betul? Menyakiti, tapi kita nggak gampang dapat laknat Allah gara-gara kita sering menahan supaya apa? Ketika disakiti makhluknya kita juga nggak murka. Al jaza min jinsil amal. Itu ada riwayatnya. Man kaffa, barang siapa yang menahan marah, kafallahu anhu. Maka Allah juga menahan murkanya. Ketika jenengan nanti pada suatu saat terjebak kepada kemaksiatan macam-macam yang menimbulkan murka, Allah nggak jadi murka. Lu ada balasannya semua para jamaah sekalian. Ya, yang kedua, ya, bersikap santun. Nek ana wong jiwane ku kalut, lalu dia itu jadi orang yang buruk perilakunya, akhlaknya, sehingga anak ini jadi musuh buat kita menurut Quran, nggih. Itu malah kita disuruh berbuat santun, dikasih kebaikan-kebaikan. Ya, kenapa? Orang kalau jiwanya terus kita perlakukan dengan emosi-emosi, kira-kira kalau jiwanya tambah waras apa tambah parah? Nah, Pak. Tambah parah. Secara rasional kita udah paham tambah parah. Tapi rata-rata duwe anak sing ngoten niku emosi napa mboten? Rata-rata lho nggih. Oh, emosi nggih, jujur berarti nggih. Emosi. Ini ditawari, Pak. Karena wa in ta'fu wa tasfahu. Wa tasfahu itu berbuat baik pada dia tetap. Ini dalam rangka apa? Untuk meyakinkan anak bahwa orang tua masih sayang sama dia. Bahwa kalau orang tua itu ngomong tegas ini tidak boleh, bukan karena benci. Ya, misalnya Pak, mohon maaf Pak, ya, jenengan itu tidak ngasih uang kepada anak untuk melatih supaya dia bisa mengendalikan jajannya. Ya, anak itu persepsinya bahwa orang tua ini didik atau orang tua ini pelit, bisa muncul dua persepsi Pak ya. Kalau kita tahan terus, nggak pernah dikasih, maka dia punya kesimpulan memang wong tuaku pelit ini. Itu. Tapi kemudian kadang kita kasih, kadang tidak, lalu kita jelaskan, Dek, mohon maaf ya. Hari jajan nasional cuma Sabtu ya. Hari jajan nasional itu Sabtu ya. Senin sampai Jumat disiapkan ibu jajan di rumah ya, yang sehat ya. Itu sudah dikasih pengumuman sama orang tuanya ya. Berarti ketika ditahan hari Sabtu, sekalipun pengennya banyak hari Sabtu, karena sudah dikasih tahu, anak ini paham nggak bahwa orang tuanya masih sayang? Paham.
Inilah Pak, kalau dalam parenting itu butuh penjelasan kepada anak, khususnya milenial sekarang. Ini zaman biyen gak butuh penjelasan Pak, tahun 80, tahun 70, soalnya gak banyak informasi. Langsung kerjakan, kerjakan. Ini kono alternatif nih biyen ya. Kalau sekarang itu anaknya pinter-pinter. Ya, kenapa mah kok harus pakai nutup aurat, hijab panas mah? Apa jawaban sampean? Ayo. Ya apa to mas sholat? Sholat tuh apa sih mah? Lu sekarang pertanyaan kritis-kritis ya Pak. Anak sekarang membutuhkan kita ini apa? Butuh ketelatenan. Ya, bersikap santun Pak. Tetap dibaikin. Jadi orang yang buruk itu tetap dibaikin. Harapannya apa? Suatu saat kebaikan itu akan masuk. Ya. Tapi syaratnya apa Pak? Orang tuanya ridho dulu. Dikasih jatah anak yang sekarang masih musuh. Terima dulu. Ya Allah, saksikanlah anak saya meskipun demikian saya terima menika anak kula, mboten napa-napa menika anak kula. Baru didoakan. Dimaafkan baru didoakan. Kadang-kadang enggak kok. Kesusu tausiah. Jengkel terus tausiah. Oh, banyak apa enggak, Pak? Banyak. Padahal ayatnya apa? Khudil afwa wa'mur bil urfi. Ambil permaafan dulu, baru perintahkan kepada yang baik-baik. Ma'ruf itu yang sudah diketahui. Perintahkan yang sudah diketahui. Tapi apa? Hatinya sudah nggak emosi dulu. Sudah nggak emosi dulu baru ngomong. Kalau kita nggak emosi ngomong, kira-kira omongan kita masuk Pak ke hatinya? Masuk. Karena lagi tidak emosi. Tapi kalau kita emosinya lebih tinggi, ucapan kita baik, yang masuk mana? Emosinya. Apalagi itu anak 8 tahun, 9 tahun. Mama jahat, begitu. Padahal mamanya itu ngomongnya wis apik, tapi saya ono emosi. Yang ditangkap anak 8 tahun, 9 tahun emosinya, Pak. Bukan kata-kata dari mamanya. Qurannya mengatakan apa? Khudil afwa wa'mur bil urfi. Ambil permaafan dulu, permakluman dulu. Dia masih belum mandiri mengelola jiwanya, dia perlu dibantu. Itu dia bukan niat untuk nyakiti kita karena dia masih belum lihai. Ngapunten Pak nggih, jenengan umur 40 tahun Pak. Kadang-kadang jiwa kita ini bisa keperucut nggak Pak nyakiti orang Pak? Bisa, apalagi anak. Ini kan kalau kita mengenal diri kita, ketika ada anak yang masih belum profesional, kelola jiwanya sehingga ucapannya gak delok-delok, tindakannya juga nggak tertata. Berarti apa? Ditantang orang tua, telaten nggak untuk ngajari. Itu bukan emosinya karena dia merasa lebih tua. Terakhir para jamaah sekalian, tidak mengungkit keburukan dan kesalahan anak. Jadi kalau nanti sudah ngurusi anak yang sudah musuh, jangan diungkit yang keburukan-keburukan yang lalu, karena itu masa kelamnya dia, masa kalutnya dia. Nah kok pas masa kalut kok kemudian kadang-kadang kumat, gitu. Jenengan yang dua elek Pak, terus kadang-kadang kumat, wajar apa mboten? Wajar karena masih belum selesai prosesnya. Berarti menandakan harus diproses lagi. Orang tuh kalau diungkit-ungkit kesalahannya, jadi jengkel apa mboten? Jengkel. Nah jengkel itu memperkeruh jiwa apa mboten? Memperkeruh, gak waras malah nanti kalau ungkit-ungkit. Makanya Qur'annya wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Taghfiru itu nutup memori tentang yang elek. Ya ghafaro itu menutup Pak. Sing elek-elek gak diungkit lagi. Meskipun dikompori karo wong liya. Ya dikompori, anakmu kan ngene mbiyen, anakmu ngene, gak apa-apa iku masa lalu. Saiki. Dia bisa menutup Pak, enggak bahas sing elek-elek mbiyen. Itu biasanya cepat selesai. Ya, cepat selesai. Yang terakhir ditutup dengan doa ini Pak, ya. Allahumma barik li fi auladi, ya Allah berkahilah dalam urusan anak-anak saya. Wala tadurhum, jangan membahayakan kehidupan mereka. Membahayakan maksudnya dohir maupun batin, kena efek medsos, kena efek. Ini kita minta kepada Allah supaya tidak terkena efek keburukan dari macam-macam. Wa wafiqhum li taatik, arahkan kepada mereka supaya taat kepadamu. Nah yang terpenting ini Pak, warzukni birrohum, berikanlah kebaikan-kebaikan mereka kepada kami. Jadi kebaikan mereka bisa nyampe kepada kami. Nah itu kalau ditambahnya fil hayati wa ba'dal mamat, berikan kebaikan mereka selama kami hidup. Niki nek jenengan wis kemecer Pak, ngerosokno enake api anak, nek kemecer tambahi Pak, fil hayati, selama kami hidup. Wa ba'dal mamat, dan setelah wafat. Ini doa penutup
baru ditutup dengan doa Rabbana hablana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah ini Pak yang dapat kami sampaikan pertemuan kali ini ya, materi penerapan psikologi Islam dari mendidik generasi milenial. Moga-moga ada manfaatnya ya, cucu-cucu jenengan atau anak-anak jenengan sekalipun sudah 30 40 tahun bisa jadi ada yang menyenangkan, bisa jadi masih ada yang jadi cobaan, bisa jadi ada yang musuh, semua ada jawabannya sebagaimana yang kami telah jelaskan. Moga-moga kita bisa mengamalkan dan mempraktekkan sehingga keberkahan diberikan Allah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.